Shalom sahabat-sahabat Miracle, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Saya sangat bersuka cita pada malam hari ini bisa kembali menyapa sahabat-sahabat Miracle. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, adalah seorang ibu bernama Filda Adonia. Nah, kesaksian malam hari ini sahabat-sahabat Miracle luar biasa dahsyat. Dan kerinduan ibu ini bersaksi benar-benar sungguh bersemangat. Bayangkan, ibu dari tempatnya itu harus pergi ke lokasi ibu 2 jam. Terus ibu harus kembali ke lokasi temannya yang saat ini ibu berada 2 jam. Jadi ke sana, ke rumah ibu 2 jam karena tidak ada signal di sana. Signalnya kurang baik. Dijemput oleh seorang sahabat dari Ibu Filda, dan Ibu Filda pergi ke rumah sahabatnya 2 jam dan belum lama baru tiba. Dan sudah siap-siap malam hari ini untuk bersaksi, berbagi berkat bagi sahabat-sahabat Miracle. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Miracle dibagi di grup-grup rohani, di beranda-beranda sahabat Miracle, karena pada malam hari ini luar biasa semangat Ibu Filda bersaksi memuliakan nama Tuhan. Dahulu tidak mengenal Tuhan Yesus 38 tahun, dan sampai Tuhan memilih ibu ini, ya, Tuhan menjamah ibu ini dan akhirnya mengikuti Tuhan Yesus. Luar biasa kesaksian pada malam hari ini. Mari kita sambut tamu kita, Ibu Filda, dengan sukacita. Shalom, selamat malam Ibu Filda. Shalom, selamat malam. Apa kabarnya Bu pada malam hari ini? Puji Tuhan, dahsyat. Luar biasa ya, puji Tuhan dahsyat. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas semangat, kesiapan Ibu, dan pada malam hari ini sampai harus bersusah payah 2 jam dari rumah, dijemput dan kembali lagi ke tempat teman 2 jam, dan Ibu mempersiapkan semuanya dengan baik. Kita sangat menghargainya Bu ya. Izinkan saya untuk membuka dalam doa seperti biasanya Ibu Filda, dan saya undang Ibu Filda, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengar kesaksian dari Ibu Filda yang dahsyat, sungguh mengherankan, akan memberkati kita semua pada malam hari ini. Kami berdoa ya Tuhan agar kami diurapi dengan Roh Kudus, terutama Ibu yang akan bersaksi bagi kami semua. Perangkat yang kami gunakan, koneksi internet yang kami pakai, semuanya dapat berjalan baik dan lancar. Kami buka program kesaksian pribadi di Miracle TV malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, Ibu Filda, saya ada satu firman Tuhan sebagai pembuka ya, saya akan bacakan. Ya. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini. 2 poin yang saya selalu ingatkan kepada sahabat-sahabat Miracle. Tujuan Miracle TV adalah memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2. Benar, agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Sahabat-sahabat Miracle yang ingin berkomentar di kolom komentar, berkomentarlah dengan dewasa, berhikmat, agar supaya acara kita pada malam hari ini benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan informasi bagi sahabat-sahabat yang rindu mau bersaksi, silakan bersaksi untuk memberkati. Chat ke WhatsApp kami 0852 5721 3655, atau bisa langsung klik link di bawah video atau di kolom deskripsi dan langsung diarahkan ke form kesaksian. Baik, kita kembali ke Ibu Filda. Ibu Filda, benar-benar kita penasaran mengapa Ibu yang sudah lama begitu ya, 38 tahun, bisa diubahkan hatinya mengikuti Tuhan Yesus. Apa yang terjadi di kehidupan Ibu? Apa yang Ibu alami Tuhan Yesus dahsyat di dalam kehidupan Ibu? Waktu kami berikan kepada Ibu untuk bersaksi. Silakan Ibu Filda. Terima kasih. Shalom. Salam Shalom. sejahtera bagi kita semua.
Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan kesaksian tentang bagaimana cara saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Perkenalkan, nama saya Filda Adonia. Umur saya sekarang 42 tahun. Saya berasal dari kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Saya ingin menceritakan latar belakang pribadi saya. Sebelumnya, saya dilahirkan dalam keluarga Muslim. Secara pribadi, ibu saya seorang Muslim yang taat. Ibu saya seorang Muslim yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, dan bapak saya dari Kepulauan Sangihe. Dan saya dibesarkan dan dididik secara fanatik sebagai seorang Muslim. Dan puji Tuhan, di sisa umur saya sekarang, saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Awal-awal saya bisa menjadi seorang Nasrani, itu sekitar awal tahun Januari 2018, saya sempat jatuh sakit. Penyakit saya waktu itu asam lambung. Dan karena kesibukan saya bekerja, saya menderita sakit asam lambung. Dan sebelumnya saya juga mempunyai penyakit yang ada asma. Dan waktu saya dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit, saya sempat bermimpi dengan seorang kakek dalam mimpi saya. Dan seorang kakek itu orang yang tidak pernah saya jumpai sebelumnya, dan saya tidak pernah ketemu sebelumnya. Dan ia mengatakan kepada saya, kenapa saya bersedih? Saya menjawabnya, saya lagi sakit. Dan kakek itu menyuruh saya untuk membaca surat Yohanes. Dalam mimpi saya itu, saya cuma diam, terus saya terbangun. Keesokan harinya saya pulang ke rumah sakit, dari rumah sakit. Saya tidak langsung membaca surat Yohanes, karena saya tidak mengerti apa arti dari mimpi itu tersebut. Kebetulan saya bekerja di suatu mall terbesar di Manado, dan saya bekerja sebagai seorang staff cleaning service di situ, dan saya mempunyai banyak teman-teman yang beragama Nasrani. Dan saya menanyakan kepada mereka apa arti mimpi saya tersebut. Dan ada teman saya yang mengatakan bahwa surat Yohanes itu adalah salah satu kitab yang berada di Alkitab. Dan waktu itu saya belum ada keberanian untuk membaca, karena saya tidak punya keberanian untuk membaca surat Yohanes. Dan waktu itu saya sebagai seorang janda dengan anak 2, saya mengalami pernikahan 2 kali gagal dalam pernikahan saya sebelumnya, dan saya memiliki 2 orang anak. Dan singkat cerita, saya membuka medsos, yaitu berupa Facebook, dan di situ saya berkenalan dengan seorang lelaki yang foto profilnya bergambar Tuhan Yesus. Dan saya langsung merespon dengan menerima permintaan lelaki tersebut. Akhirnya saya ada sekitar 2 minggu saya berkenalan lewat Facebook. Terus saya ketemu dengan dia. Saya menanyakan kepada dia, apakah kamu mengerti bahwa apa itu surat Yohanes? Dan dia mengatakan bahwa surat Yohanes adalah salah satu kitab yang ada di Alkitab. Dan itu waktu itu sekitar bulan-bulan Februari. Jadi ada sekitar bulan Maret, bulan April, saya harus 2 bulan itu saya harus meminta izin kepada keluarga besar saya, untuk memberikan saya izin untuk belajar tentang surat Yohanes. Dan orang tua saya sangat tidak mendukung, bahkan ibu saya
seorang Muslim sejati, ibu saya mengusir saya dari rumah dengan alasan saya tidak diizinkan untuk mempelajari eh, surat Yohanes ya, Ma. Walaupun itu saya belum belum masuk Kristen, hanya ingin mempelajari apa yang ada di surat Yohanes. Tapi ibu saya melarang dan mengusir saya dari rumah. Waktu itu saya diusir dari rumah. eh, dan saya sekitar bulan April saya membaca surat Yohanes. Dalam pembacaan surat itu saya mengalami pergolakan yang batin yang sangat-sangat luar biasa. Dalam membaca surat itu saya jatuh sakit, tertekan karena orang tua saya tidak mendukung saya membaca untuk mempelajari isi Alkitab, dan saya ingat betul pada tanggal 10 bulan Mei 2018 saya memberanikan diri untuk membaca surat Yohanes dengan dibantu oleh eh, teman saya yang sekarang puji Tuhan sudah menjadi suami saya. Saya membaca surat Yohanes sampai pasalnya yang ketiga. Di situ pasalnya ketiga ayatnya yang ke-16. Saya membacanya di situ dengan isi firman Tuhan dalam pasal Yohanes ayatnya yang ke-13, ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata-kata ini membuat saya eh, ingin mempelajari betul siapa ini anak yang tunggal ini yang orang Kristen percayai. Eh, saya ingin ada kerinduan tersendiri dalam hati saya, ingin mempelajari siapa dia sebenarnya, apa dia, dan siapa dia. Dan saya dituntun, puji Tuhan saya dituntun, akhirnya saya memberanikan diri untuk terus belajar dan belajar tentang arti, tentang Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus membimbing saya hingga pada tanggal 20 Mei saya dibaptis menjadi seorang Nasrani. Dan dalam pergumulan saya sebagai seorang Nasrani, saya memperoleh banyak-banyak begitu pergumulan. Karena saya harus berhenti bekerja dari tempat kerja saya, karena setelah saya mengikuti Tuhan Yesus, ternyata tidak semulus apa yang saya bayangkan. Banyak hal yang harus saya lewati. Saya harus resign dari tempat kerja saya harus diusir dari keluarga saya harus dibenci oleh keluarga saya harus dibenci oleh teman-teman saya, karena teman-teman saya tidak menyukai saya untuk memeluk agama Kristen, karena saya termasuk salah satu muslimah yang taat. Waktu saya masih menjadi wanita muslim, saya termasuk yang taat. Saya selalu belajar mengaji, sholat 5 waktu, mengikuti pengajian di Majelis Taklim. Jadi saya sangat tidak mendapat respon dari teman-teman saya, dan saya sempat dibenci dari teman-teman saya yang ada di sekeliling rumah saya. Tapi saya percaya bahwa apa yang saya pilih ini adalah betul-betul rancangan daripada Tuhan Yesus buat kehidupan saya pribadi. Dan puji Tuhan, tanggal 20 Mei saya dibaptis. Dalam mengikuti ajaran Tuhan Yesus secara pribadi, memeluk agama Kristen, tidak semulus yang saya pikirkan. Ternyata begitu banyak rintangan yang harus saya hadapi. Tapi saya percaya bahwa itulah jalan yang saya tempuh. Inilah tujuan hidup saya yang sebenarnya. Karena selama 38 tahun saya memeluk agama saya sebelumnya, dan sekarang saya menemukan sebuah jati diri saya yang sebenarnya. Bahwalah inilah
sebenarnya eh, apa yang saya inginkan selama ini. Saya menemukannya setelah saya memeluk agama Kristen. Dan saya menemukan semua apa yang saya pikirkan, semua apa yang saya cari selama ini ternyata ada di sini. Inilah pedoman hidup saya sekarang, puji Tuhan, eh, dengan membaca dan belajar tentang Alkitab, puji Tuhan saya sudah bisa melewati segala apa yang saya lalui selama ini. Saya ingin memberikan pengalaman hidup saya. Saya harus melewati banyak pergumulan-pergumulan. Saya menikah dengan pernikahan saya yang ketiga kali 2018, dan pada bulan Oktober 2018 saya menikah, dan pada Februari 2019 saya harus mengalami keguguran. 2019 saya mengalami keguguran, 2 kali saya mengalami keguguran, dan pada kemarin saya melahirkan, dan anak saya dengan berusia 2 tahun meninggal. Anak saya kemarin saya habis melahirkan dan anak saya meninggal. Tapi puji Tuhan, lewat pergumulan itu saya tetap percaya bahwa rancangan Tuhan Yesus adalah rancangan yang terbaik buat hidup saya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan buat saya. Saya selalu berpatokan pada isi Alkitab, yaitu dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Saya sering membacanya dalam 1 Korintus 10 pasalnya yang ke-13. Dengan firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan memberikan rancangan kecelakaan buat saya pribadi dan keluarga. Mereview kembali perjalanan hidup saya sebelumnya. Saya sempat bekerja di suatu mall, dan tempat kerja saya itu tiap hari Minggu saya harus bekerja. Tapi sejak saya memasuki agama Kristen, memeluk agama Kristen, saya berhenti bekerja dengan satu alasan bahwa saya ingin betul-betul mengenal Tuhan Yesus, ingin betul-betul menjadi orang yang betul-betul ingin belajar tentang agama Kristen. Makanya saya berhenti bekerja. Dan puji Tuhan, sekarang ini anak saya yang bungsu sudah mengikuti saya menjadi memeluk agama Kristen seperti saya. Dari awal-awal kehidupan saya terlalu banyak yang saya alami. Tapi saya percaya Tuhan Yesus selalu menjaga dan memberkati saya. Walaupun sebelumnya selama 38 tahun itu saya memeluk agama Muslim, dan baru sekitar 4 tahun ini saya memeluk agama Kristen Protestan. Dalam kehidupan saya secara pribadi, waktu saya memeluk agama Muslim, saya seorang Muslim yang taat. Saya selalu dibimbing orang tua saya secara fanatik, secara pribadi.
Orang tua saya selalu membimbing saya menjadi seorang wanita muslimah yang taat. Tapi di usia saya yang ke-38 tahun pada 2018, Tuhan Yesus memberikan saya mujizat sehingga saya bisa mengenal Tuhan Yesus dan saya terus belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Walaupun terlalu banyak orang-orang yang tidak merespon saya, dari keluarga saya, keluarga inti saya menolak sampai sekarang banyak keluarga inti saya yang di Makassar, sampai sekarang mereka menutup akses buat saya. Mereka tidak menerima saya sebagai saudaranya sampai sekarang, sampai saat ini, sampai detik ini mereka tidak mau berhubungan dengan saya. Dan itu sangat membuat saya sedih karena keluarga-keluarga besar saya tidak mendukung saya. Tapi puji Tuhan, sampai malam ini ibu saya, adik saya sudah mendukung saya menjadi seorang memeluk agama Kristen. Dalam kehidupan saya secara pribadi, saya juga mengalami terlalu banyak pergumulan lewat suami saya. Sebelum menikah dengan saya, suami saya itu seorang pemabuk. Dia kurang ada waktu untuk beribadah. Tapi puji Tuhan, lewat topangan doa, sekarang suami saya sudah taat sebagai seorang Nasrani. Karena saya percaya, saya secara pribadi adalah seorang istri dan saya sedang mendengar bahwa seorang istri adalah topangan doa buat keluarga. Dan saya selalu menopang keluarga saya, suami saya, anak-anak saya. Sehingga sekarang kami sudah menjadi seorang keluarga Kristen yang taat di Tuhan. Dalam kehidupan secara pribadi, banyak hal yang saya alami. Dari tahun ke tahun, terlalu banyak percobaan yang saya alami. Tapi semenjak saya mengikuti Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan Yesus begitu besar mengasihi saya. Sehingga di sisa umur saya yang sekarang, saya diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur sekali, puji Tuhan, saya saya diberikan kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus. Itu selalu saya ucapkan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah bekerja pada saya. Sehingga sampai saat ini saya bisa berdiri di sini. Bisa ada di sini. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada saya. Walaupun tahun-tahun kemarin itu saya melewati banyak pergumulan secara pribadi. Tapi sekarang kan Yesus bekerja buat kehidupan saya, buat pribadi saya. Bagi orang yang percaya, saya sangat menikmati berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada saya. Saya bisa belajar lewat pergumulan-pergumulan yang saya hadapi, bahwa rancangan daripada Tuhan Yesus adalah rancangan yang terbaik dan bukan rancangan kecelakaan. Walaupun waktu kemarin anak saya meninggal,
anak saya meninggal masih bayi secara tiba-tiba. Itu membuat saya sangat bersedih sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu yang mengandung dan melahirkan. Itu membuat saya terpukul, sedih, harus kehilangan bayi saya. Karena anak itu anak yang sudah saya tunggu-tunggu, yang nanti-nantikan. Dan anak itu harus meninggal dalam keadaan tidak sakit. Dan saya percaya bahwa mungkin bagi saya mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Kenapa? Karena Ibu Sarah melahirkan Ishak dalam usia yang tua. Begitupun dengan Ibu Elizabeth mengandung dalam usia yang sudah senja, sudah tua, dalam melahirkan anak Yohanes. Saya juga percaya, aminkan, bahwa mungkin bagi saya mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya yakini dan saya aminkan itu. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan pasti akan bekerja dalam kehidupan saya secara pribadi. Dalam kehidupan saya secara pribadi memang banyak yang harus saya lewati. Jauh sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya juga mengalami banyak penderitaan-penderitaan yang saya alami. Saya harus ditinggalkan oleh suami saya. Dulu waktu saya masih hamil, saya ditinggalkan oleh suami saya. Dan saya menikah lagi kedua kali, saya juga harus meninggalkan suami saya. Jadi terlalu banyak beban hidup yang saya alami. Tapi itu tidak membuat saya jatuh. Saya tetap berdiri sampai saat ini. Walaupun banyak yang harus saya alami. Tapi puji Tuhan, di 2018 saya harus berjumpa. Saya harus mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Karena apa yang saya cari selama ini, saya menemukan lewat pengenalan saya terhadap Tuhan Yesus. Saya harus belajar secara pribadi. Saya belajar sendiri tentang agama, belajar sendiri tentang isi Alkitab. Saya belajar sendiri. Saya tidak dituntun sama sekali oleh siapapun. Saya belajar sendiri. Saya selalu minta hikmah daripada Tuhan untuk saya diberi kekuatan untuk belajar isi firman Tuhan. Karena keluarga besar saya sampai sekarang belum mendukung saya. Sampai sekarang keluarga besar saya belum mendukung sepenuhnya kepada saya untuk memeluk agama Kristen. Jadi hanya dengan doa, topangan doa, sehingga saya sampai sekarang bisa ada di sini, bisa ada sampai saat ini, karena begitu besar kasih Tuhan Yesus terhadap saya secara pribadi. Selama 38 tahun saya memeluk agama. Sebelumnya agama saya selalu menjalankan apa yang diperintahkan agama saya, mengaji, sholat 5 waktu,
Saya tidak pernah putus-putus sholat 5 waktu. Tapi dengan saya tidak pernah berhenti karena ini membuat saya sangat sedih karena orang tua saya sering menanyakan kepada saya belum mampu menjawabnya secara pribadi. Orang tua saya seorang Muslim sering menanyakan kepada saya tentang Tuhan Yesus, dan karena ibu saya selalu bilang Tuhan Yesus adalah Isa Al-Masih menurut agama kepercayaan ibu saya. Dan saya secara pribadi sampai sekarang saya belum ada keberanian untuk memberikan jawaban yang benar kepada ibu saya tentang siapa Tuhan Yesus kepada ibu saya. Makanya saya minta kalau ada topangan doa buat teman-teman yang menonton acara ini, buat saya mempunyai keberanian untuk saya memberikan satu penjelasan kepada orang tua saya. Karena sampai sekarang orang tua saya belum menerima saya secara pribadi. Begitupun dengan keluarga saya yang ada di Makassar. Sampai sekarang mereka menutup akses buat saya, menutup akses buat berkomunikasi dengan saya. Sampai sekarang mereka belum mau mendengar tentang bagaimana keadaan saya di sini. Mereka tidak mau tahu dengan saya. Mereka sudah menganggap saya bukan keluarga mereka lagi. Dan itu adalah suatu pergumulan yang saya hadapi sampai saat ini. Bahwa saya harus dibenci oleh keluarga besar saya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus pasti akan memberikan saya jalan yang terbaik untuk saya bisa melewati pergumulan-pergumulan yang saya hadapi saat ini. Dan Tuhan Yesus sungguh sangat-sangat bekerja buat kehidupan saya secara pribadi. Saya percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong saya. Karena saya percaya dia pasti tidak akan memberikan saya pencobaan, pergumulan di luar batas kemampuan saya. Dan saya percaya bahwa pergumulan itu adalah bukan batu sandungan buat kehidupan saya, tapi sebagai batu loncatan untuk saya lebih mengasihi dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong saya. Dan pertolongan Tuhan Yesus itu pasti tidak akan pernah terlambat buat kehidupan saya. Dan saya percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong saya. Dan Tuhan Yesus pasti tidak akan membiarkan saya sendirian. Karena di luar sana banyak orang yang membenci saya secara pribadi. Banyak orang yang menghujat saya, membuli saya karena saya mengikuti Tuhan Yesus.
Banyak orang yang membenci saya. Banyak orang yang kurang menyukai saya karena saya mengikuti Tuhan Yesus. Banyak orang yang menghujat saya. Di luar sana banyak orang yang membuli saya. Banyak orang yang tidak menyukai saya karena saya mengikuti Tuhan Yesus. Teman-teman saya, teman-teman keluarga saya, tapi saya percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong saya, memampukan saya, dan pergumulan ini akan terus saya hadapi, saya terima, karena Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan saya sendirian. Saya percaya, saya aminkan, saya imani bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong saya. Pasti. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan saya sendirian. Tuhan Yesus pasti akan bekerja, dan pertolongan Tuhan pasti tidak akan pernah terlambat buat kehidupan saya secara pribadi. Saya aminkan itu, saya imani bahwa lewat pergumulan-pergumulan yang saya hadapi, itu akan menjadi batu loncatan saya. Tidak akan menjadi batu sandungan buat saya, akan menjadi batu loncatan buat kehidupan saya secara pribadi. Saya lebih percaya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Mengenal Tuhan Yesus dan lebih mengasihi Tuhan Yesus. Sekarang ini dalam kehidupan saya, sejak saya berhenti bekerja, saya harus melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan saya. Kehidupan pribadi saya, waktu saya juga mau berhenti bekerja di tempat kerja saya sebelumnya, dengan alasan karena saya ingin beribadah. Karena tempat kerja saya itu ada di waktu-waktu hari Minggu itu saya harus bekerja. Tapi saya minta resign karena saya tahu hari Minggu itu harus beribadah, pergi ke gereja. Makanya saya berhenti bekerja. Karena di tempat kerja saya juga atasan saya juga mengatakan bahwa sebagai manusia kita juga memerlukan pekerjaan. Tapi saya katakan kepada atasan saya bahwa saya percaya Tuhan Yesus pasti akan pelihara saya. Seperti burung-burung di udara, dia akan beri makan. Seperti bunga bakung, dia juga akan pelihara. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan memelihara saya dengan keadaan saya sekarang ini. Dan puji Tuhan, sejak saya mengikuti Tuhan Yesus dari 2018 sampai sekarang, saya tidak kekurangan. Walaupun saya harus hidup pas-pasan, tapi puji Tuhan saya syukuri berkat yang Tuhan Yesus berikan buat kehidupan saya bersama keluarga saya. Dan saya mengimani bahwa berkat terpenting dalam kehidupan saya sekarang ini adalah berkat kehidupan, kesehatan, nafas sampai sekarang. Tuhan Yesus masih berikan kepada saya buat kehidupan saya dan keluarga saya. Sampai malam ini saya memberikan diri, memberikan kesaksian buat
eh, teman-teman, bahwa kehidupan yang saya alami saat ini, saya percaya bahwa semuanya itu adalah adalah rancangan daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan buat saya. Rancangan Tuhan Yesus saya imani adalah rancangan yang terbaik buat kehidupan saya. Walaupun banyak hal-hal yang harus saya gumuli, saya lalui, saya lewati, yang terasa begitu berat, tapi saya percaya Tuhan Yesus pasti akan menjaga saya. Memang dari awal-awal saya mengenal Tuhan Yesus, saya harus jatuh sakit. Jatuh sakit karena saya mengalami pergolakan batin yang sangat 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 luar biasa dalam kehidupan saya. Di saat awal-awal saya ingin mengenal Tuhan Yesus, saya juga tidak langsung harus percaya sepenuhnya, karena saya juga belum terlalu mengerti, karena saya tahu Tuhan Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Jadi banyak hal yang harus saya lalui, lewati, untuk lebih mengenal Tuhan Yesus secara pribadi saya. Karena di sekeliling saya tidak ada orang yang mendukung saya secara mendukung saya. Tidak ada orang yang menuntun saya. Saya harus belajar sendiri. Saya harus mencari tahu sendiri siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya. Tapi dengan seiringnya waktu, dengan berjalannya waktu, saya setiap hari Minggu saya pergi beribadah. Saya selalu rajin pergi beribadah. Saya rajin mengikuti persekutuan ibadah di tempat tinggal saya yang sekarang. Ya, puji Tuhan, saya dimampukan, saya bisa belajar, bisa mengenal Tuhan Yesus, walaupun tidak ada orang yang menuntun saya. Karena saya percaya Tuhan Yesus sendiri yang menuntun saya. Tuhan Yesus sendiri yang membimbing saya. Tuhan Yesus sendiri yang menuntun jalan hidup saya. Hingga saya bisa sampai saat ini. Sampai sekarang ini, saya bisa ada di sini. Puji Tuhan, sekarang sudah hampir 4 tahun saya memeluk agama Kristen. Puji Tuhan, saya sudah banyak belajar, banyak mendengar dari khotbah-khotbah saya sebelumnya, khotbah-khotbah di gereja. Saya sering masuk gereja saya sudah lebih mengenal siapa Tuhan Yesus. Saya sudah mengenal bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang saya imani, yang saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang satu-satunya. Tuhan Tuhan Yesus adalah Tuhan saya. Tuhan orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus selalu membimbing, menolong apabila kita selalu ingin meminta dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi kita sendiri.
Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman saya yang mendukung saya dan sudah membimbing saya sampai saat ini. Saya bisa ada di sini. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman saya yang sudah menopang saya sampai saya sudah ada di saat ini. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Ibu Filda atas kesaksian yang menguatkan kami di balik pergumulan yang Ibu hadapi, tetapi Ibu berkali-kali mengatakan bahwa Ibu yakin bahwa ini adalah rancangan Tuhan. Ibu tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik. Kalau sedikit saya mereview lagi Bu ya, kesaksiannya, mungkin ada teman-teman yang tidak ikut dari pertama. Berarti Ibu ini adalah perkawinan yang ketiga, pernikahan yang ketiga, betul Bu ya? Benar ya? Pernikahan pertama, benar? Iya. Pernikahan pertama dan kedua ketika Ibu masih beragama seberang, betul? Muslim. Iya. Iya. Dan kedua suami Ibu meninggalkan Ibu di dalam keadaan hamil, betul? Iya. Oke. Dan sekarang Ibu akhirnya menikah untuk ketiga kali Iya. dan mengalami keguguran, betul Ibu ya? Iya. Nah, Iya. iya. Jadi dari dulu Ibu mengalami pergumulan, sekarang juga Ibu mengalami pergumulan. Tetapi kalau boleh sedikit saya ingin mencari tahu, beberapa kali Ibu mengatakan bahwa inilah yang saya cari-cari ya. Ketika Ibu berjumpa lewat mimpi dan mengenal Tuhan Yesus, Ibu mengatakan inilah yang saya cari-cari. 2 kali saya mendengar itu. Nah, apa sebenarnya yang Ibu cari? Apa sebenarnya yang Ibu rasakan ketika mengenal Tuhan Yesus sehingga sama-sama Ibu mengalami pergumulan tetapi Ibu tetap mau setia kepada Tuhan Yesus? Ada apa Bu? Bisa dibagi sedikit. Karena mohon maaf karena waktu pernikahan saya yang pertama saya gagal. Saya merasa sendirian. Tidak ada yang menolong saya dan membiarkan saya lebih terjatuh lagi. Begitupun dengan pernikahan saya yang kedua kali, saya juga harus mengalami kegagalan dan saya juga harus sendirian tanpa ada yang membantu saya secara pribadi. Dan sejak saya mengenal Tuhan Yesus, seperti dada saya seperti plong, seperti selama ini dada saya seperti sesak nafas. Jadi sejak saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi saya merasa inilah yang selama ini saya cari. Inilah yang saya temukan. Inilah jati diri saya sebenarnya. Inilah sebenarnya yang jati diri saya. Inilah yang harus saya cari. Lewat pembenaran firman Tuhan, lewat mengenal Tuhan Yesus, seperti ibaratnya kalau makanan kemarin-kemarin serasa hambar, tapi ini terasa ini yang sebenarnya saya cari. Ini adalah sesuatu yang pas di hidup saya. Ini yang sebenarnya yang saya cari-cari dari dulu. Inilah yang harus saya cari dari dulu dengan saya belajar tentang Tuhan Yesus. Baik, berarti dapat saya katakan bahwa Ibu merasakan sesuatu di dalam diri Ibu, apakah itu damai sejahtera, apakah itu Ibu merasakan ada sukacita, di balik pergumulan itu Ibu tidak merasa seorang diri, tetapi ada selalu penghibur. Dapat saya katakan seperti itu ya. Ada penghibur saya yang mendapatkan setia. Saya mendapatkan damai, sukacita, Baik. dan Tuhan Yesus adalah penghibur yang sejati. Amin. Tuhan Yesus adalah tempat curhat yang sejati. Kalau teman-teman bisa meninggalkan saya, tapi saya percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan saya sedetik pun.
Saya aminkan itu. Baik. Dan ini pernikahan ketiga, puji Tuhan bisa langgeng Bu ya. Dan Iya, puji puji Tuhan. Tuhan ya, karena tadi Ibu Iya, Pak. mengatakan bahwa di pernikahan ketiga ini terjadi perubahan. Yang Iya. suami Ibu yang ketiga ini yang dapat dikatakan belum benar-benar hidup di dalam Tuhan, tapi Mm. mengalami perubahan. Iya, Pak. Artinya dia eh, mau belajar dan mengenal Tuhan dan hidup lebih baik dari sebelumnya bersama-sama dengan Ibu. Iya. Puji Tuhan ya. Nah, ini Iya. mungkin saya bisa tambahkan sedikit, mungkin suami yang ketiga ini juga menjadi apa ya, sandaran Ibu. Ya otomatis Tuhan adalah sandaran utama, tapi maksudnya suami ini juga kan tempat kita berbagi karena bisa Iya. apa namanya, bisa diandalkan ya suami yang ketiga ini. Bagaimana, Bu? Suami saya sebelum mengenal saya, dia seorang pemabuk. Dia rajin bekerja, tapi dia seorang pemabuk. Dan setiap malam minggu dia sering mabuk. Dan pada hari minggu dia juga mabuk, jadi dia jarang pergi beribadah ke gereja. Dan puji Tuhan, sejak dia mengenal saya dan sejak saya dan suami saya menikah, sekarang dia lebih taat dan lebih rajin untuk beribadah. Dan kata suami saya bahwa saya adalah bidadari yang Tuhan Yesus kirimkan yang Tuhan Yesus kirimkan buat dia secara pribadi. Amin. Puji Tuhan Bu ya, suami Ibu adalah suami yang baik. Artinya ketika memang di dalam kehidupan keluarga ada saling menopang, saling mendukung, saling berbagi, maka kita merasa bahwa keluarga kita itu adalah keluarga yang bisa menjadi berkat bagi orang lain dan itu adalah anugerah Tuhan. Meskipun ada pergumulan yang Ibu hadapi, tetapi kita belajar, saya belajar. Pergumulan Ibu Filda sebagai seorang Ya, ibu bersaksi pada malam hari ini mengeluarkan isi hati, ya isi hati Ibu yang kehilangan atau keguguran dua kali Bu ya, dua kali, dua kali ya, Ibu mengalami keguguran dua dua kali kali, keguguran. ya. Dan kemarin saya harus melahirkan dan anak saya harus meninggal dalam usia 2 bulan 9 hari. Nah, usia dua Dan bulan itu 9 hari, dan anak hari dan Ibu anak saya meninggal, meninggal tanpa ada penyakit. Waktu masuk rumah ya, sakit, dokter bilang anak saya tidak sakit. ya, Anak saya tidak sakit apapun. ya. Tapi pada malam hari ini kita sudah mendengar kesaksian dari Ibu Filda. Jadi sahabat-sahabat miracle yang mengalami pergumulan, tidak ada manusia yang tidak mengalami pergumulan. Agama apapun pasti mengalami pergumulan. Tetapi Ibu Filda tidak mau bergeser sedikit pun, tetap yakin imannya kepada Tuhan Yesus. Betul Ibu ya? Betul, karena segala pergumulan yang saya hadapi itu tidak akan pernah menjadi batu sandungan buat saya, Ya, tetapi menjadi batu loncatan buat saya lebih ya. mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Iya, puji Tuhan ya. Luar biasa ketika kita diguncang dengan keadaan pergumulan seperti itu, tetapi iman kita tetap berkobar-kobar percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa kesaksian Ibu pada malam hari ini memberkati bagi orang-orang yang merasa juga pergumulan hebat, tetapi bisa dikuatkan dengan kesaksian Ibu ini. Kalau boleh saya tahu Bu, sebelum saya bergeser ke teman-teman di Zoom, awalnya Ibu mengatakan bahwa Ibu menolak Ibu karena Ibu memilih jalan kebenaran, Ibu berganti keyakinan. Tetapi bagaimana sekarang hubungan Ibu Filda dengan ibu kandungnya? Apakah sekarang sudah terjadi rekonsiliasi sehingga Ibu mau menerima dan melakukan silaturahmi seperti itu atau bagaimana, Bu? Sampai saat ini, sampai malam ini, puji Tuhan, ibu saya sudah bisa menerima saya, walaupun ada pertanyaan ibu saya tentang Tuhan Yesus. Ibu saya sering menanyakan kepada saya, siapa Tuhan Yesus? Kenapa waktu Tuhan Yesus disalibkan dia tidak menghilang? Karena menurut menurut saya menurut ibu saya itu adalah Tuhan yang saya
percaya kenapa waktu Tuhan Yesus disalibkan Tuhan Yesus tidak menghilang begitu. Tapi saya sering memberikan Ya, memberikan penjelasan kepada ibu saya bahwa Tuhan Yesus harus menggenapi firman Tuhan dan dia rela mati disalibkan untuk menebus umat dosa kita umat manusia. ya, ya. Setidaknya Ibu sudah memberikan jawaban berdasarkan firman Tuhan. Memang pertanyaan seperti itu paling banyak ditanyakan. Kenapa tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dan tadi menghilang begitu ya? Iya, itu Iya. bukan maksud dan tujuan ketika Yesus datang ke dunia ini. Jadi memang harus membaca firman Tuhan. Siapapun yang akan menerangkan, maunya dia pendeta, siapapun, tetap tidak akan mengerti kalau hatinya tidak terbuka. Tidak akan mengerti kalau tidak membaca firman Tuhan secara utuh. Dan tidak akan mengerti kalau hatinya tidak dijamah oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita percaya bahwa satu saat nanti ketika otoritas Tuhan menjamah hati dari ibunda, maka bisa dimengerti, Iya. hikmat bisa terbuka. Karena mau menjelaskan ini Amin. tidak seperti menjelaskan sesuatu yang pola pikirnya tuh manusia ya. Tetapi kita menjelaskan Iya. itu adalah sesuatu kehendak Tuhan. Mengapa harus menjadi manusia? Karena itu adalah bagian dari janji Tuhan menebus dosa manusia supaya kita bisa reconnect lagi dengan Bapa di surga. Kalau tidak ada kemurahan, tidak ada kasih karunia, kita tidak akan bisa masuk surga ya. Tetapi Tuhan Yesus Iya. baik, mau datang ke bumi dan menyelamatkan umat manusia supaya kita layak di depan Bapa. Nah, untuk mengerti itu harus membaca firman Tuhan dari awal. Kalau pertanyaannya langsung diberikan seperti itu, kadang-kadang memang maunya jawaban ikut-ikut manusia ya. Kenapa tidak menghilang gitu ya? Iya. 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 Baik, tidak apa-apa. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan biasa yang kita mengerti ya. Tetapi kita doakan Iya. saja waktu Tuhan yang Iya. terbaik ya. Masih Baik, terbaik, iya. Ibu Filda, kita bergeser sedikit ke teman-teman yang ada di Zoom. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin berbagi atau ingin bertanya, silakan hidupkan mic dan kameranya. Saya lihat di sini ada Pak Romi, silakan Pak Romi. Ada Pak Gernison dan Pak Paul. Silakan Pak Romi. Salam semua Shalom. sahabat. Iya, dengan Ibu Filda ya. Ini kesaksian luar biasa Bu Filda. Saya mendapat kesimpulan dari kesaksian Ibu bahwa Ibu banyak mengalami pergumulan dan tantangan di dalam iman, tapi Ibu tetap kuat di dalam Tuhan. Itu intinya ya. Meskipun Ibu berbicara terbata-bata tadi saya melihat karena kesedihan itu jadi Ibu sulit mengungkapkan sebenarnya. Karena Tuhan Ibu bisa berbicara maksimal malam ini. Baik, saya ingin saya ingat dengan satu firman Tuhan di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, "Janganlah takut sebab Aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Jadi Tuhan menuntun Ibu. Jadi makanya kebimbangan Ibu itu hilang. Ya, dan Tuhan Ya, meneguhkan, benar. memberi kekuatan kepada Ibu, Iya. membawa kepada kebenangan, yaitu ke jalan yang benar. Dan saya diingatkan juga oleh satu firman Tuhan di Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Nah, ini jelas sekali dikatakan bahwa Ibu mengalami itu. Difitnah, dihina, dicaci. Nah, kenapa harus berbahagia? Karena Ibu berbahagia di dalam kebenaran. Karena sudah mendapat adalah keselamatan. Iya, Ya, amin. dianiaya oleh kebenaran.
Jadi ibu dikuatkan oleh Tuhan sekalipun ibu dicela dan dihina, ya. Jadi bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, sebelum ibu mengalami itu, juga nabi-nabi telah dianiaya. Nah, jadi bukan kita sendiri hari ini yang mengalami itu. Ya, memang ikut Tuhan itu sedih. Sedih di dalam dunia, tapi kebahagiaan di dalam sorga. Ya, tapi kesedihan itu tidak akan berlarut lama karena Tuhan yang menuntun kita, ya. Jadi kita tidak lagi kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kalau orang marahin, orang maki, orang caci, bahkan dibunuh sekalian, paling orang Kristen nangis. Nangis Tuhan, nangis, berdoa. Ya, dan disebutkan juga, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoa kepada mereka yang menganiaya kamu. Makanya kita berdoa, dianiaya berdoa, mengasihi. Ini sangat penting untuk pengikut Kristus. Tidak ada di ajaran lain, dianiaya kita mendoakan. Ya, di dalam Kristus itu dianiaya kita berdoa. Luar biasa. Ya, kalau secara manusia dianiaya ya gua pukul balik. Lu tempeleng gua sekali, gua tempeleng lu 5 kali. Itu duniawi, kedagingan begitu. Tapi Tuhan tidak mengajarkan begitu. Karena Tuhan hadir ke dunia untuk kita semua kembali ke yang benar, berbalik dan bertobat. Ya, agar kita tidak binasa. Ya, itu kalau nggak salah saya di Petrus, agar kita semua kembali bertobat dan tidak binasa, bukan untuk menghakimi dunia, justru mengasihi kita untuk keselamatan bersama Dia. Saya mengucapkan selamat menikmati Tuhan, selamat Natal, berbahagia semua. Dan Natal itu bukan sekedar pakai baju baru, makan enak, ya, tapi bagaimana membentuk kasih di dalam diri kita, keluarga dan lingkungan, sehingga makna Natal itu betul-betul kita hidup berhikmat di dalam Tuhan dan mengalami yang namanya kasih. Ya, kita curahkan di dalam kehidupan kita, lingkungan kita. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Ya, sehingga Tuhan mengasihi kita, kita juga dapat mengasihi orang-orang lain, walaupun berbeda keyakinan dengan kita. Selamat menikmati Tuhan, Bu. Biarlah Tuhan yang mendandani Ibu. Meskipun Ibu pakai lipstik, pakai bedak, tapi dandan itu tidak secantik yang Tuhan dandan. Lebih cantik lagi Tuhan yang mendandani Ibu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Pak Romi ya. Tuhan luar biasa. Haleluya. Amin. Support dan sharing firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan itu, Bu, ya, yang ditulis ribuan tahun yang lalu, ya dan amin sampai saat ini. Sebelum Ibu alami, itu sudah ditulis duluan loh, Bu. Ya, firman Tuhan yang benar adalah firman Tuhan yang benar-benar bisa sejalan dengan kehidupan manusia. Dan sampai sekarang ini bukankah kita melihat juga masih terjadi aniaya, ya? Dan Ibu yang alami ini adalah sudah tertulis di Alkitab apa yang Ibu alami. Tetapi seperti Pak Romi katakan, berbahagialah dalam kebenaran, karena Ibu sudah menemukan jalan keselamatan, ya. Mungkin jika pertanyaan Ibu lagi menanyakan siapa itu Yesus, ya Ibu bisa kasih, mulailah dengan Yohanes 3 ayat 16. Seperti itu adalah ayat favorit Ibu, ya. Ya, kalau masih haus lagi, ya mudah-mudahan Ibu masih ingin mencari tahu. Itu bagus sekali loh ketika ada orang bertanya ingin cari tahu. Itu awal mula itu. Awal mula mujizat bekerja ketika seseorang itu penasaran, mau bertanya, membuka telinga, siapa dia? Ya. Dan Ibu jelaskan saja dengan firman Tuhan, tidak akan salah. Penjelasan dari firman Tuhan tidak akan salah. Dan buah-buah roh yang Ibu tunjukkan. Otoritas waktu Tuhan akan ditunjukkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita akan menyaksikan luar biasa Tuhan bisa merubah hati seseorang. Wow. Baik, kita bergeser ke teman-teman yang lain yang ada di Zoom. Silakan menghidupkan mic dan kameranya. Ada yang mau berbagi? Ada Pak Gernison, ada Pak Paul, silakan. Kita memberikan dukungan, semangat kepada Ibu Filda. Tetapi Ibu Filda memang sudah semangat dari awal. Bayangkan 2 jam pulang pergi, harus
bersaksi. Kalau tidak ada damai sukacita, untuk apa mau bersaksi ya? Justru karena merasakan damai sukacita dan kebenaran firman Tuhan yang ibu alami, sehingga ibu mau bersaksi di balik pergumulan. Karena kalau bersaksi semua itu indah, itu adalah hal yang biasa, hal yang manusia semua bisa lakukan, Bu ya. Kalau bersaksi semuanya indah-indah, wah ini berkat Tuhan, ini luar biasa. Ya, tidak ada miracle yang bisa ditunjukkan kuasa Tuhan pada waktu itu. Tetapi di balik pergumulan ibu, ibu bisa menikmati mujizat Tuhan. Baik, Pak Gernison silakan Pak, hidupkan kameranya Pak. Mic sudah hidup, tinggal kamera. Shalom, selamat malam Pak Gernison. Selamat malam, Pak. Ya, silakan Pak. Shalom, Ibu Shalom. Filda. Selamat malam, Ya. salam Ibu. Damai di hati, shalom. Oh, selamat Natal, Ibu Selamat Filda. Natal juga, Bapak. Ibu, saya hanya bertanya sedikit ya, Ibu ya. Ya, bahkan. Setelah perjalanan 38 tahun, lalu pada saat itu Ibu memilih kebenaran, memilih Tuhan Yesus. Apakah pada saat itu apa sih alasannya pada saat itu sehingga Ibu berjumpa atau bagaimana? Apakah berjumpa melewati apa atau Iya, karena Pak Roni, perjalanan hidup sorry pada Pak saat Ibu Gernison. sehingga Ibu memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan Ya, dan Juru Selamat Ibu? Ya. ya, Ibu bisa dengar pertanyaan Pak Gernison? Bisa. Bisa Iya, ya? bisa. Ya, silakan, Iya. silakan Bu. Bapak, saya mengalami sebuah mimpi. Mimpi saya bertemu dengan seorang kakek yang jauh sebelumnya itu saya tidak pernah mengenal beliau. Saya tidak pernah berjumpa dengan beliau. Dan kakek itu menanyakan kepada saya, kenapa saya bersedih, kenapa saya menangis, dan saya menjawabnya, saya dalam keadaan sedih, dalam keadaan sakit, dan kakek itu menyuruh saya untuk membaca surat Yohanes. Dan lewat mimpi itu, saya belajar untuk mencari tahu apa sebenarnya isi dari kitab Yohanes. Dari situ langsung saya dari membaca kitab Yohanes, saya mengerti bahwa inilah jalan hidup yang saya harus tempuh, yang saya harus jalani dengan saya mengikuti Tuhan Yesus, dengan saya memeluk pindah agama saya sebelumnya dari seorang wanita Muslim menjadi pemeluk agama Nasrani. Terima kasih. Iya. Ibu begitu sedih juga ya perjalanan Ibu, perjalanan imannya. Tidak heran Bu, seperti yang dikatakan Pak Romi, seperti yang dikatakan Pak Prengki, itu benar. Kejadian seperti itu sebenarnya sudah dialami oleh para nabi-nabi ratusan tahun sebelum penyaliban itu. Jangankan kita manusia, Tuhan Yesus saja sewaktu Tuhan menjelma menjadi manusia, waktu itu 2000 tahun yang silam, Tuhan Yesus saja kan pernah dihianati, pernah diolok-olok dan lain sebagainya. Nah, seperti Pak Romi bilang tadi kan, Pak Romi katakan itu sudah jelas firman Tuhan. Kita memang seperti itu adanya. Kalau mengikuti Tuhan memang seperti itu adanya. Jadi berbahagialah Ibu karena sekarang kurang lebih 4 tahun Bu ya, sudah Iya, menemui mengikuti jalan kebenaran itu. kebenaran dan hidup. Iya, kebenaran dan hidup.
Ibu, Bapak pada saat menikah itu menikah secara Kristen Ibu ya, Bapak ya, Iya, dengan Bapak ya, yang iya, terakhir ya? iya, iya, saya menikah dengan Bapak di gereja. Iya, iya, iya. Dan saya salut dengan Ibu, benar, Ibu itu sudah menjadi, saya aminkan perkataan Bapak. Ibu benar sudah menjadi bidadari penolong bagi Bapak. Buktinya Iya, Bapak sudah sudah sering ikut ke gereja ya Ibu ya. Gara-gara iya, garam, Ibu amin. sudah menjadi Iya, garam, sudah menjadi iya, terang kata buat suami Bapak. saya, Iya, kata suami saya adalah bidadari yang Tuhan Yesus kirimkan buat dia. Walaupun dulu waktu sebelum menikah saya masih langsing, sekarang saya sudah gemuk dari berapa kali keguguran melahirkan. Kata suami saya, walaupun saya gemuk, tapi saya adalah bidadari yang Tuhan Yesus kirimkan buat dia. benar, Amin. benar, benar. Saya salut Hmm, dengan Bapak ya. Wah, kalau ada iya, Bapak nih, salam mm, bravo untuk Bapak ini. Saya salut iya, sama Bapak. Salam untuk Bapak Ibu ya. Saya iya. salut sama Bapak ini. Terima kasih Ibu Filda memberkati Terima kami. kasih. Iya, terima kasih. Selamat datang di jalan kebenaran. Tuhan Yesus berkati. Selamat Natal. Salam Ibu. Selamat Nah, melayani. Iya, terima kasih Pak Gernison ya. Bapak berada di rumah karena saat ini Ibu Filda bersaksi dari rumah temannya. Yang tadi saya katakan iya, jauh dari rumah. jauh dari rumah, 2 jam perjalanan Ya, karena sukacita ingin bersaksi, memuliakan nama Tuhan, membagikan kebenaran, dan untuk menguatkan iman dari sahabat-sahabat miracle ya. Baik, selanjutnya Pak Paul mungkin ingin berbagi, silakan. Shalom, selamat malam. Selamat malam di sini dan shalom. selamat sore di sana, Pak. Silakan. Yes, shalom Pak Frankie, Ya, shalom Ibu Filda, Hilda. selamat Shalom, Natal juga Bu. Bapak. Ibu Selamat Filda, Natal. selamat Natal ya. Ya, Ya, saya kagum dengan kesaksian Ibu. Saya mengerti perasaan Ibu ya sampai Ibu menangis. Karena saya juga merasakan, sekalipun saya seorang pria, tidak mungkin saya akan melahirkan seorang anak. Tapi saya pernah kehilangan 2 bayi di dalam kandungan istri saya. Istri saya mengalami keguguran 2 kali, dan itu sangat menjadi pukulan bagi kami. Tapi saya tuh percaya dan istri saya juga percaya bahwa, dan saya yakin Ibu juga percaya bahwa Tuhan izinkan ya, Tuhan tidak memberikan percobaan, Tuhan izinkan segala itu terjadi karena Tuhan punya maksud yang indah buat Ibu. Ibu belajar dari segala apa yang terjadi dan Ibu dimenangkan. Dan kalau ini masih ada kaitannya dengan Natal, masih belum berlalu begitu lama ya. Saya akan membacakan satu ayat Matius 1 ayat 23 yang berbunyi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ibu telah menyerahkan dirinya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang berarti Allah menyertai kita. Kita itu siapa? Kita adalah orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mau lahir baru, mau diperbarui. Ya. Dan Ibu mengambil satu keputusan, mau mengikut Kristus. Ibu itu adalah bagian dari kata kita itu. Kita orang-orang yang menerima Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita Tuhan Allah akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan, Bu. Jadi penderitaan Ibu yang Ibu sudah lalui itu bagian dari karya keselamatan Ibu. Tuhan ingin menyelamatkan Ibu dan keluarga Ibu. Jadi Ibu nggak usah. Saya juga merasakan seperti apa. Ibu menangis, saya merasakan, Bu. Saya nggak melahirkan, istri saya melahirkan. Tapi waktu 2 kali kehilangan keguguran itu di dalam kandungan istri saya,
saya juga sempat bertanya gitu ya, apa maksud Tuhan? Gitu. Apa maksud Tuhan di balik ini? Tapi saya percaya Tuhan tidak menjanjikan, tidak memberikan kecelakaan. Jangan kecelakaan, jangan yang terbaik. Betul, amin. Nah ini yang terbaik ini adalah ibu menjadi bagian dari karya keselamatan Allah. Ibu diselamatkan, bahkan ibu menjadi pintu masuk buat keluarga ibu untuk menerima Kristus. Yang kedua, Bu, tadi Ibu cerita, Ibu dibilang sebagai bidadari. Berarti suami Ibu tuh mengerti betul apa makna seorang istri. Ini penting, Bu, dalam berumah tangga. Tuhan menjadikan Adam dari abu. Tuhan menjadikan wanita, Hawa, itu dari tulang rusuk. Bukan hanya dia sejajar, dia harus diperhatikan, dilindungi. Tapi jangan lupa, bahwa Tuhan menjadikan wanita itu sebagai penolong. Ibu itu sebagai penolong. Topangan doa buat keluarga. Iya, ibu adalah tiang doa buat keluarga. Iya. Jadi ibu harus kuat, Bu. Iya. Ibu adalah tiang doa bagi suami dan keluarga ibu. Dan ibu adalah penolong. Itu yang Tuhan jadikan Hawa sebagai penolong. Wanita itu dijadikan sebagai penolong, bukan sebagai pelengkap penderita, bukan. Sebagai penolong. Berarti wanita itu sebenarnya lebih kuat dari pria. Dia penolong. Seorang penolong itu harus lebih kuat dari yang ditolong. Nggak mungkin seorang yang menolong itu tidak kuat seperti orang yang ditolong. Orang ditolong itu karena dia perlu pertolongan. Ibu sudah dipakai Tuhan sebagai penolong. Dan pegang janji Tuhan. Iya. Karena janji Tuhan, ya dan amin. 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 Haleluya. Iya. Itu saja, Bu, yang saya bisa bagi dengan Ibu. Duka Ibu saya rasakan. Iya. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Allah menyertai kita. Iya. Sampai kesudahan zaman. Amin. Terima kasih Pak Franky. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Sama-sama Pak, terima kasih ya atas sharingnya, firman Tuhannya, dan berbagi. Ternyata saya baru tahu bahwa Pak Paul juga mengalami hal yang ya mirip-mirip lah ya seperti ibu ya, artinya pernah kehilangan. Tetapi kalau melihat Pak Paul setiap hari bersukacita karena janji Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan Pak Paul ini, sehingga apa yang beliau alami saat ini adalah bersyukur, bersukacita dengan Tuhan, dengan janji-janjinya. Luar biasa. Ini bagian proses yang kita lewati, tetapi ujungnya adalah kita menikmati segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Ibu Filda tetap kuat, kami yakin dan percaya. Karena Ibu sudah tunjukkan pada malam hari ini lewat pergumulan yang Ibu lewati. Artinya memang Ibu kuat, sehingga Ibu menjadi penolong bagi keluarga. Dan kita doakan, seperti Pak Paul bilang, ya pintu masuk bagi keluarga seberang yang belum mengenal Tuhan Yesus ya. Siapa tahu tidak lama, puji Tuhan, ibunya mau menyeberang. Itu adalah otoritas dari Tuhan ya. Baik. Iya. Mungkin ini yang terakhir. Teman-teman di Miracle masih ada yang mau bertanya, bisa hidupkan mic dan kameranya. Sebelum kita tutup sesi kesaksian pada malam hari ini. Ada Ibu Cynthia. Ibu Cynthia, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Shalom Bu Filda. Iya, habis Ibu Cynthia, kita ada Bapak Paul lagi ya, yang dari Kanada. Baik, Ibu Cynthia dulu. Silakan Ibu. Ya, shalom. Shalom. Ada Shalom, pesan Ibu. dari itu. Dari Iya, Ibu Cynthia, signalnya ya. Ibu Cynthia. Ibu Cynthia. Bisa dengar suara saya, Bu? Baik, kita menunggu sampai tersambung kembali dengan Ibu Cynthia. Kita kasih kesempatan kepada Bapak Paul. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Pak Franky. Iya, selamat malam. Selamat malam Bu Filda. Selamat malam, Pak.
Ya, saya nggak akan terlalu lama. Ya, saya cuma mau kasih omongan. Ya, saya sangat senang sekali mendengar kesaksian Ibu. Ya, dan juga saya sangat senang melihat kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, di dunia, bagaimana Tuhan sudah memanggil banyak orang-orang Muslim kepadanya, dan dari kesaksian Ibu ini, ya banyak suka dukanya, tapi jangan takut karena Tuhan Yesus mencintai Ibu. Ya, Tuhan Yesus sudah memanggil Ibu. Dia mencintai Ibu. Dia mempunyai rencana yang bagus untuk Ibu. Dan saya percaya dengan Ibu mengalami banyak suka duka ini, itu akan memperkuat Ibu untuk menjadikan saksi Tuhan di masa datang. Ya, itu aja yang saya ingin katakan, dan saya melihat itu, saya sangat senang sekali melihat Tuhan Yesus itu sudah menampakkan dirinya kepada umat-umat Muslim. Dia sangat mencintai umat Muslim, sehingga dia memanggil mereka satu persatu. Ya, itu aja, Bu. Ya, tapi boleh saya mendoakan Ibu sebelum saya tinggalkan. Silakan. Tapi saya akan berdoa dalam bahasa Inggris, oke? Okay? Tidak apa-apa. It's okay. Silakan. Karena Tuhan tahu apa itu semuanya. Terima kasih Tuhan, Father of mercy and grace that you are. Blessed be your holy name. Blessed be the Father, Son, and the Holy Spirit. Blessed be the three in one. Glory, honor, and praises we give it unto you, Lord. For you are the Almighty God. You are the Prince of Peace. You are the glorious I am that I am, God of Abraham, Isaac, and Jacob. Lord, I come to you, to the throne of mercy and grace. I bring, Father, your child, your beloved child, Filda. Father, I pray, Father, that you, Father, will strengthen her, Father, that you, Father, will give her, Father, the joy that is beyond anything, Father. Father, I pray, Father, that you, Father, will lead her, Father, unto the place, unto the destination that you have for her, Father. Father, I pray, Father, for your blessing upon her life, your blessing upon the family, Father, that you will lead them, Father, the family unto yourself, Father, the brothers, sisters, Father, and all their family, Father, that you will reveal yourself through dream, through vision, Father, that they might know you, Father, as Lord, as God, as Savior, that you are, Father, and not just as a prophet that they believe that you are just a prophet, Father, but you are the Son of God. You are the Messiah. Glory, honor, and praises, Father, we give it unto you, Father. And Father, you, Father, are our hope, Father. And I pray, Father, that you, Father, will also, Father, reach out, Father, to your children, Father, to your children, Father, to your creation,
nation, Father. I pray, Father, that you, Father, will also reach the Muslim people, that you, Father, will lift those spiritual blinders, Father, that they might see you, Father, as Lord, as God, as the Savior, and not just as a prophet. Thank you, Lord. Thank you, because, Father, I ask this all, and we ask this all in Jesus' name. Amen. Amin. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Terima kasih Terima kasih Pak Bapak. Paul ya. Thank you Ya. Mr. Paul for the Begitu prayer. aja, Pak. Iya. May God Kuat aja. richly bless you ya Pak ya. Terima kasih banyak. Kuat terus, Bu Filda. Iya. Iya, terima Tuhan menyertai kasih. Anda. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Paul untuk doanya. Kita bergeser ke tamu yang lain yang ada di room Zoom. Silakan bisa hidupkan mic dan kameranya. Ya. Ada Pak Lalu baru masuk. Silakan Pak. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya. Haleluya, Silakan. haleluya. Wow, Tuhan Yesus baik. Amin, amin. Allah dahsyat. Dahsyat ya. Oh, iya. Sangat luar biasa, sangat terharu Pak Franky. Iya. Ya, sekalipun banyak pergumulan, banyak tantangan yang beliau hadapi, tapi tetap setia, tetap komit dengan Tuhan, itu luar biasa sekali. Amin. Ya, karena memang ya untuk mengikut Tuhan itu tidak mudah. Ya, mengikut Tuhan itu butuh perjuangan dan butuh komitmen. Karena untuk menikmati keselamatan dari Tuhan itu anugerah Tuhan yang luar biasa, yang betul-betul ya kita tidak boleh main-main dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan gitu loh. Iya. Karena keselamatan itu sangat mahal sekali. Makanya keselamatan itu anugerah yang luar biasa buat kita. Ya, Ibu, saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian Ibu. Ya, sekalipun banyak masalah, banyak tantangan, tapi Ibu tetap menghadapi itu dengan sukacita, dengan semangat. Karena saya diingatkan di dalam Amsal bilang begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapakah akan memulihkan semangat yang patah? Ya, ini penting buat setiap kita untuk tetap bersemangat dalam kehidupan kita. Nah, karena ketika kita bersemangat, kita sedang mendemonstrasikan Kristus yang ada dalam kehidupan setiap kita. Bahkan di dalam Amsal 24 yang ke-10 di sana dikatakan dengan sangat jelas, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ya, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Makanya, nah ini panggilan yang luar biasa buat kita untuk kita ya tetap kuat, ya tidak boleh tawar hati, ya jangan simpan kecewa, jangan simpan sakit hati dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan sudah bilang dalam Amsal juga ya. Amsal 4 ayat 23 Pak Franky ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, ini penting buat kita Ibu. Ya, saya bersyukur dengan ketika tadi Pak Franky bertanya kepada Ibu, ya bagaimana respon Ibu ketika menghadapi pergumulan kesesakan, itu luar biasa sekali. Ya, saya diingatkan di dalam Yakobus pasal yang pertama Pak Franky ayat yang kedua. Ya, tadi Pak Romi juga sudah bagikan. Terus Pak Gernison, wah luar biasa sekali ya. Dalam Yakobus pasal yang pertama, yang kedua bilang begini. Ayat yang kedua Pak Franky. Oke. Ibu saling menguatkan ya Bu ya. Iya. Ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, keren sekali. Ya, ini anugerah yang luar biasa. Kalau kita diizinkan mengalami pergumulan, Bu. Ya, karena berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar menerima materi, ya, diberkati uang, diberkati enggak. Tapi pergumulan, kesesakan itu pun itu berkat yang Allah karuniakan buat kita, untuk kita semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Ya, semakin hari semakin mengenal siapa yang kita sembah. Makanya orang yang mengenal Tuhan itu tandanya dia mengerti kehendak dan tujuan Allah dalam hidupnya. Ya, kalau kita hanya menerima yang baik, dunia bisa memberikan, Bu. Iya. Iya. Ya, kalau hanya baik-baik saja dunia bisa memberikan.
Tetapi kita bersyukur firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus berapa itu? Pasal yang ke-10 yang ke-13 ya. Atau 1 Korintus 10 ayat 13 ayat 13. 10 kalau nggak salah itu ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu Pencobaan yang alami kamu alami ialah pencobaan adalah biasa pencobaan yang yang biasa. tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, saya pernah dapat terima begini, Bu, ya. Ya, ini kan firman Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, saya pernah bilang begini sama Tuhan, ya ketika saya mengalami pencobaan, ya ketika saya diusir di tempat pelayanan, ya. Tapi di situ Tuhan membela setiap kita orang yang sungguh-sungguh percaya sama Dia. Nah, di sini juga dikatakan berkat-berkat yang kamu alami ialah berkat-berkat biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, makanya ya kita harus tetap fokus sama Tuhan, ya tetap berserah total sama Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah, maka aku akan bertindak, aku akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, ini yang saya alami, Bu. Bukan hanya pencobaan-pencobaan yang biasa yang kita alami, tapi berkat-berkat pun itu bukan berkat-berkat yang biasa. Banyak anak-anak Tuhan, Pak, saya rindu diberkati sama Tuhan. Saya sering bilang begini sama mereka. Ya, kalau kamu rindu diberkati sama Tuhan, saya mau kasih tahu, Tuhan sangat rindu, terlebih rindu memberkati kalian. Tapi bisakah kita menjadi orang yang dapat dipercaya sama Tuhan? Seperti itu, Bu. Ya, saya bersyukur bahwa ya di ayat ke-12 tadi Yakobus pasal yang pertama, Pak Franky, ayat yang ke-12. Ya. Saya sangat terharu sekali mendengar kesaksian beliau, luar biasa ayat sekali. 12. Ya. Nah, ayat 12 bilang gini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Ya, dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, saya percaya bahwa ya Tuhan tidak pernah mencobai kita seperti Pak Paul katakan tadi malam ya. Ya, beliau sampaikan juga bahwa pencobaan itu bukan datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dicobai oleh siapapun gitu loh. Dia maha besar, Dia maha agung, Dia maha mulia dalam kehidupan setiap kita. Ya, tapi saya percaya Tuhan izinkan semua yang kita alami dalam kehidupan kita untuk satu tujuan, supaya kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Ya, bukan dari kata orang. Tapi makanya seperti Ayub berkata, dari dulu aku mendengar tentang engkau dari orang, tapi sekarang aku mengalami dan aku melihat, wow, keren sekali. Ya, saya percaya bahwa kita akan semakin mengenal siapa yang kita sembah kalau kita setia dalam setiap tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, Ibu tetap semangat, tetap kuat. Ya, saya percaya hanya orang-orang yang dikasihi Tuhan, ya, hanya orang-orang pilihan Tuhan yang diizinkan mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Ya, saya percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa, Ibu. Mohon maaf, ya. Hanya mungkin saya boleh berkata hanya orang yang percaya kepada Yesus yang bisa memanggil Dia itu sebagai Bapa. Ya, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengerti, Dia Bapa yang peduli akan kehidupan setiap kita. Ibu tetap semangat, Ibu tidak pernah sendirian. Dia Immanuel, ya. Dia bukan hanya sekedar menyertai kita, tetapi Dia ada dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang berkata, oh Tuhan itu ada di mana-mana. Kalau bagi saya tidak penting Tuhan itu ada di mana-mana. Yang paling penting Dia ada dalam kehidupan saya. Itu luar biasa. Ya, makanya firman Tuhan berkata dalam Roma, jikalau Tuhan di pihak kita dan kita di pihak Tuhan, siapa yang akan lawan kita? Tidak ada. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, yang paling penting, ayo kita melekat sama Tuhan. Saya tidak akan pernah jemu-jemu berkata, ayo melekat sama Tuhan. Ya, semakin dalam sama Tuhan. Nah, ini yang mungkin membuat kita kuat, Ibu. Ini yang membuat kita selalu percaya dan berani berserah sama Tuhan. Ya, saya percaya Ibu pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tetapi seorang pemenang tidak akan pernah disebut sebagai seorang pemenang kalau dia tidak pernah memenangkan pertandingan dalam kehidupannya. Betul. Ya, Ibu, jangan pernah tawar hati, ya. Kita saling mendoakan, ya. Ya, saya tadi mendengar kesaksian Ibu. Ya, banyak proses, banyak tantangan, banyak pergumulan. Tapi saya percaya itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Supaya Ibu semakin mengenal siapa Allah yang Ibu sembah. Ya, bukan dari kata orang. Bukan dari kata pendeta. Bukan dari kata buku yang kita baca. Tetapi kita mengalami sendiri. Dan kita mendalami lewat kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya, luar biasa sekali, Bu. Tetap semangat ya.
Ya, Makasih. sama-sama kita dari seberang. Oh. Ya, Pak Romi juga orang seberang juga. Orang Iya. seberang saya pakai. Tapi sudah Ya, tapi nyebrang. saya percaya ini sudah waktunya, Bu. Amin. Tanda-tanda kita di penghujung akhir zaman. Ya, Iya. makanya firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, Iya. ya, kita ini di Iya. penghujung akhir zaman. Kita tidak tahu kapan Iya. waktunya Tuhan datang. Ya, tapi mari Iya. kita persiapkan diri kita, kuasai diri kita, waspada. Ya, karena firman Tuhan berkata hari-hari ke depan ini bukan hari-hari semakin baik, tapi hari-hari semakin jahat. Tapi saya percaya kalau kita terus mengandalkan Tuhan, ya seperti yang Ibu sampaikan tadi itu, ya berserah total sama Tuhan, percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Wow, saya Iya. percaya Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari anugerah Amin. kepada anugerah, dari kemenangan kepada Haleluya. kemenangan, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Wow, keren. Haleluya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya. Terima kasih ya. Terima Oh, kasih. Tuhan Yesus baik. Pak Lalu Dahsyat. luar biasa Tuhan sharing dahsyat. firman Tuhannya ya. Benar-benar menguatkan. Sekarang Ibu, mohon maaf, Ya. sekarang Ibu di mana sekarang? Ada di Manado. Wow, salam baku dapa. Salam. Aduh, luar biasa sekali. Ya, Ibu Haleluya. tetap semangat. Kami akan terus berdoa buat Ibu. Ya, Ya, terima tadi kasih. doa hambanya itu luar biasa sekali itu. Iya. Sekalipun saya minta Roh Kudus terjemahkan, Roh Kudus terjemahkan. Ya, Terjemahkan pokoknya yang dalam- saya ngerti, in Jesus name itu saya ngerti. Itu dalam nama Terjemahkan Yesus. dalam bahasa Indonesia. Kuasa. Amin. Nama yang sungguh ajaib, yang sanggup memulihkan, memberikan kekuatan dalam kehidupan setiap kita. Nah, saya percaya kalau kita terus mengandalkan Tuhan, ya seperti yang Ibu sampaikan tadi itu, percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, kita akan berani berkata begini, seperti dalam Filipi 4 ayat 13 itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, keren. Ya. Ya, Ibu tetap Amin. semangat, saling mendoakan, Makasih. saling Makasih. menguatkan. Ya, makanya inilah tugas kita, Ibu, ya. Kalau Ya. kita sudah mengalami Tuhan, kita pasti berani menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ya, makanya jangan pernah takut menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Ya, jangan pernah takut menghadapi proses dalam kehidupan kita. Karena saya percaya lewat masalah, lewat tantangan, lewat proses yang kita alami, itu akan membuat kita bisa memasukkan nama Tuhan. Ya, kalau kita tetap kuat, kita tetap berharap hanya kepada Tuhan, saya percaya kehidupan kita akan menjadi kesaksian untuk nama Tuhan dipermuliakan. Wow, luar biasa sekali. Ibu, terima kasih banyak, sangat kasih. memberkati. Sama-sama. Ya, tetap semangat Ibu ya. Makasih, puji Tuhan. Ya, tetap Semangat. andalkan Tuhan. Ya, Iya. ya kami juga sebagai hamba Tuhan, Bu. Ya, sebagai pendeta juga tidak luput dari masalah. Ya, Iya. kami yang sebagai hamba Tuhan aja semakin tinggi pohon itu semakin anginnya semakin kencang, badainya semakin luar biasa. Ya, makanya saya sering bilang sama jemaat yang kami layani, ya kami yang sebagai hamba Tuhan saja itu digoda luar biasa, ya diperhadapkan dengan masalah, dengan tantangan. Nah, apalagi kalau kalian tidak mengandalkan Tuhan, tidak berserah total sama Tuhan, bagaimana kehidupan kalian, saya bilang. Ya, kalau kami yang sebagai hamba Tuhan terus berdoa buat kalian, tapi kalau kalian tidak pernah berdoa, ya tidak pernah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yang karib dengan Tuhan, wow, ya kita akan mudah tawar hati. Ya, kita akan mudah kecewa dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita semakin hari semakin melekat dengan Tuhan, semakin dalam dengan Tuhan, wow, saya percaya, ya kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Dan ya seperti firman Tuhan tadi katakan itu ya, jikalau kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Makanya tetap bersuka cita, karena itu buah roh. Ya seperti Pak Franky katakan tadi itu ya, kita harus tetap sukacita, kita harus tetap semangat. Karena orang lain tidak akan pernah lihat karakter Kristus kalau tidak lewat hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saya melihat, waduh luar biasa sekali Bu. Ya, sekalipun banyak pergumulan, tantangan, tapi Ibu tetap berserah sama Tuhan, itu luar biasa sekali. Itu Tuhan sangat hargai. Pak Franky, terima kasih banyak. Sama-sama. Sorry, baru pulang dari kebun ini. Wow, luar biasa ya. Oh, pulang Baru dari habis kebun panen ya. kacang, Wah, Pak Franky. aduh, berkatnya ya luar biasa pada hamba Tuhan lalu ya, Pak Lalu. Iya, luar biasa Bapak. Ya, ya menjadi berkat lah. Menjadi berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Sekecil apapun itu Pak Franky. Saya bilang tadi sama warga kita di sana, ya sekecil apapun berkat yang kita bisa salurkan, kalau kita memberikan dengan motivasi yang benar, wow itu sangat Tuhan hargai. Amin. Dan itu menjadi Amin. kunci kita bisa menikmati berkat Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Amin.
Salam buat kita semua, selamat menyongsong 2022 ya, tahun Ya. yang baru, ya, double grace ya, double anugerah yang luar biasa untuk kita nikmati bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya 2022 kita pasti menikmati anugerah Tuhan dan janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Haleluya. Tetap semangat. Iya, baik, terima kasih ya Pak Lalu, luar biasa dan dahsyat firman Tuhan yang dibagikan, menopang dan memberkati kita pada malam hari ini, yang mana kesaksian Ibu Filda benar-benar apa yang Ibu Filda saksikan luar biasa, semuanya ada di dalam firman Tuhan. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Lalu, kita memang pergumulan-pergumulan yang kita hadapi ini membuat kita itu lebih berharap, bergantung kepada Tuhan, agar supaya kita dipersiapkan untuk menerima janji Tuhan yang lebih besar. Wow, proses Tuhan selalu proses yang terbaik, bukan proses yang sia-sia. Kita dibuatkan sebagai seorang anak-anak yang tahan terhadap segala macam ujian ya, dan pergumulan yang kita hadapi, kita bisa menjadi cakap lewat pelajaran proses yang Tuhan berikan. Kalau kita tidak pernah mengalaminya, bagaimana kita bisa mempelajari dan mempersiapkan diri. Terima kasih Pak Lalu. Sungguh dahsyat sharingnya pada malam hari ini. Baik, saya kira ini sudah di akhir ya, tidak ada lagi yang ingin bertanya. Ibu Filda mungkin ingin menambahkan dari sharing Pak Lalu, ingin memberikan respon, silakan Ibu. Terima kasih. Sebagai orang yang baru mengenal Tuhan Yesus, saya akan terus belajar dan belajar, dan saya mengimani bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, semua adalah kehendak dari dan rancangan daripada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak akan pernah memberikan rancangan kecelakaan buat saya, tapi adalah betul-betul rancangan yang terbaik, rancangan yang terindah buat kehidupan saya secara pribadi dan maupun secara keluarga saya. Dan saya mengimani bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, dalam kehidupan saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus dalam detik apapun, karena saya percaya bahwa tempat terbaik buat saya curhat, saya meminta segala apapun dalam kehidupan saya, dan saya bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat sejati, penghibur sejati dan Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan saya sedetik apapun. Dan saya percaya bahwa kalau kita hidup mengandalkan Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Wow, berarti betul ya yang Pak Lalu tadi katakan, tidak penting Tuhan berada di mana-mana. Yang penting adalah Tuhan berada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Luar biasa. Mari Ibu, kita ajak sama-sama, kita tutup dengan doa sesi kesaksian pada malam hari ini. Saya ajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami telah mendengar kesaksian yang luar biasa dahsyat, kesaksian yang benar-benar memberkati kami semua ya Tuhan. Karena dari kesaksian Ibu Filda, kami belajar ya Tuhan, bahwa kami semua diproses. Tidak ada satupun yang tidak diproses. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita bertahan di dalam proses Tuhan, maka kita siap untuk menjadi pemenang menerima janji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sharing firman Tuhan luar biasa dari Pak Lalu, dari Pak Paul yang telah berbagi, dan Pak Paul juga yang dari Kanada, Pak Gernison, semua yang berbagi pada malam hari ini ya Tuhan. Kami sangat mengucap syukur. Diberkati, ditambah-tambahkan berkat kepada Ibu Filda. Apapun yang menjadi kerinduan, apa yang dikerjakan, Tuhan Yesus nyatakan kuasa dahsyatnya di dalam kehidupan Ibu ini ya Tuhan. Yang menjadi pergumulan, menjadi kerinduan, Tuhan Yesus bisa campur tangan. Ditambah-tambahkan juga ya Tuhan berkat jasmani kesehatan bagi keluarga Ibu ini, dan biarlah keluarga ini semakin dekat dengan Tuhan, baik suami, anak-anak, dan seluruh keluarga besar dari Ibu Filda.
Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat Miracle, berkat yang sama juga Tuhan limpahkan kepada mereka. Berkat kesehatan, berkat jasmani, apapun itu ya Tuhan yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan Yesus bisa melihat hati dan campur tangan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan atas signal yang baik pada malam hari ini. Perangkat yang kami gunakan sudah berjalan dengan lancar. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Sorry. Ibu Filda, atas waktunya, Terima kasih. kesediaannya malam hari ini sudah bergabung dengan kita semua. Salam buat Bapak dan keluarga di rumah, dan Iya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sorry, saya jadi kembali batuk gini. Kita akan berjumpa kembali pada hari Kamis, karena besok hari Rabu kita ada ibadah pendalaman Alkitab. Oh ya, tapi nanti saya akan cek dulu jika ada. Jika tidak, mungkin kita akan ada kesaksian. Oh iya benar, sorry. Besok benar, ada program kesaksian lagi dari tamu luar biasa, karena besok tidak ada pendalaman Alkitab dan tidak juga ada doa Miracle Prayer nanti di bulan Januari. Jadi besok acara kesaksian seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa besok. Shalom. Bye-bye.